Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. 3M ya. Memakai masker, nyuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, di kuliah kita yang pertama ini, perkenalkan, mungkin belum pernah ketemu dengan saya ya. Saya Mak Rizal. Kalau kemarin di matematika komputasi yang pertama itu dengan Pak Beni ya. Nah sekarang di komputasi yang kedua, yang lanjutannya kita ada 2 dosen ya untuk mengampu mata kuliah ini. Nah di kuliah yang ini matematika komputasi lanjutan. Jadi kalau nanti iseng mau cari di Google, mungkin beberapa referensinya belum ditemukan ya, atau masih sedikit ya. Nah, karena sebenarnya matematika komputasi lanjutan ini merupakan materi dari matematika diskrit ya. Jadi nanti kalau mau cari referensi tambahan di Google, di YouTube gitu ya, itu bisa cari judulnya matematika diskrit. Atau bisa juga cari discrete mathematics ya. Nah, ini versi bahasa Inggrisnya. Oke, link WA group sudah saya sharekan di satu pintu ya, di mahasiswa Atmaluhur. Kemudian modulnya juga sudah. Seperti biasa kuliah di teknik informatika biasanya 3 SKS. 3 SKS artinya kita belajar 3 kali 50 menit di kelas ya. Nah, itu ada kemudian 3 kali 50 menit untuk mengerjakan tugas di rumah dan 3 kali 50 menit untuk belajar lagi di rumah ya. Jadi sebenarnya 3 SKS di kelas ini ya baru sepertiga dari apa itu yang namanya 3 SKS full ya. Jadi kalian harus belajar juga di rumah. Di rumah, kemudian mengerjakan tugas 3 SKS, kemudian berlayar kembali sebanyak 3 SKS. Oke, ini modul kita. Ini sudah oke ya, untuk jurusan teknik informatika. Kemudian apa sih yang akan kita pelajari di matematika komputasi ya, lanjutan. Nah, di dalam matematika komputasi lanjutan kita akan belajar teori-teori matematis yang sederhana gitu ya, yang bisa diterapkan ke dunia komputer, dunia komputasi, dunia Anda. Jadi di diskrit ini nanti banyak topik yang matematikanya sebenarnya sangat sederhana, bahkan bisa didapatkan di jenjang SMP gitu ya, sekolah menengah pertama, yang diterapkan ke dunia komputasi. Dan itu sudah banyak dipakai, contohnya database, sistem pemindai wajah, sistem absensi sidik jari gitu ya. Pencitraan maksudnya wajah ya, area ya, bukan pencitraan politik ya. Nah, apa yang kita pelajari? Di sini kita ada sebanyak 16 kali pertemuan. Di sini ada 1 sampai 6 gitu ya, 1 sampai 6 pertemuan. Kemudian ada di tengahnya itu ada UTS ya. Nah, UTS. Jadi di sini itu ada UTS. Pertemuan 8-nya ada UTS. Di sini ada UTS. Di sini ada UTS, kemudian ada aplikasi teori bilangan. Kemudian 10, 11, 12, kemudian 14, 15, berapa nih? Planar dan bidang, oke. Kemudian di 15, 16 nanti ada persiapan UAS dan UAS itu sendiri ya.
Jadi kita ada 16 kali pertemuan. 16 kali ya. Dari 16 kali pertemuan ini harapannya Anda bisa menyerap materi ini ya. Ya minimal materi yang ada di modul kita. Oke, kita masuk ke yang pertama. Jadi yang pertemuan pertama nanti sesuai dengan RPS kita. Di pertemuan pertama kita akan bahas tentang pengantar matematika komputasi ya. Atau saya sebutkan ini jadi matematika diskrit ya. Jadi karena tadi yang saya katakan di awal, matematika diskrit ya. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang matematika diskrit. Yang kedua tentang logika. Nah, kemudian logika ini kan sudah kita pelajari di jenjang di semester sebelumnya, di semester 1 logika informatika. Maka di sini kita akan review balik saja sebentar, tidak perlu berlama-lama. Kemudian nanti ada materi himpunan. Nah, himpunan ini nanti hubungannya akan ke database ya. Di himpunan ini cukup penting karena biasanya kita bisa membuatkannya menjadi dipakai di sistem database ya. Oke, kalau di sistem database kita akan punya himpunan nama gitu ya. Seperti di Excel contohnya ada nama, himpunan atau kolom nama, kemudian ada kolom alamat, kemudian ada kolom nomor HP gitu ya. Kemudian ada fungsi. Nah, fungsi ini sebenarnya basic awalnya adalah relasi. Jadi ini biasanya relasi ya. Ini kok lainnya. Kita back dulu. Jadi ini topik relasi. Relasi dengan ciri khusus itu namanya fungsi ya. Nah, jadi ini ada topik relasi sebagai pengantarnya. Oke, relasi. Jadi pada saat nanti kita punya database nama, alamat, nomor HP gitu ya, maka kita akan punya hubungan dari nama ke alamat, nama ke nomor HP. Contohnya misalnya si A tinggal di Sungaliat dengan nomor HP 08 sekian sekian sekian. Nah, itu sebenarnya menggabungkan himpunan kemudian menghubungkannya. Nah, jadi menghubungkan himpunan itu namanya relasi. Kemudian relasi dengan fungsi khusus. Ini fungsi khusus nih, relasi dengan fungsi khusus itu namanya fungsi ya. Nah, fungsi ini nanti hubungannya ada ke bagian keamanan komputer ya. Di sini nanti kita akan memberikan sedikit pengantar tentang sistem keamanan komputer atau biasa dikenal dengan kriptografi ya. Oke. Jadi fungsi. Nah, jadi coba diperhatikan bahwa sebenarnya materi ini sudah pernah dipelajari di jenjang sebelumnya dan saya yakin gampang ya. Logika sudah, himpunan ada di SMP, apa itu himpunan, irisan himpunan, nanti yang kita pelajari ya gabungan, operasi himpunan, fungsi, nanti ada fungsi injektif, surjektif. Nah, fungsi yang bagaimana nanti yang akan menjamin keamanan kriptografi gitu ya, menjamin bahwa password Anda di bank tidak bocor gitu ya, password Anda tidak dibobol oleh hacker. Kemudian di pertemuan kelima ada induksi. Nah, ini induksi ini karena nanti sifatnya agak matematis, kita mungkin tidak akan terlalu banyak dibahas. Nanti akan saya serahkan sebagai tugas untuk membaca saja ya, karena ini agak matematis. Kemudian berikutnya yang akan kita bahas itu adalah teori bilangan. Nah, teori bilangan ini juga cukup fundamental ya, cukup penting maksudnya, cukup penting, fundamental ya. Di teori bilangan kita akan punya beberapa aplikasi tentang teori bilangan itu. Jadi kalau nanti dibahas, teori bilangan ini merupakan fondasi dari matematika diskrit itu sendiri. Jadi bilangan seperti apa sih yang kita pakai? Jadi kalau untuk berpikir sejenak, brainstorming ya,
Nah, kira-kira kalau kita punya variabel, tadi punya database, nama gitu kan, alamat, nomor HP, maka banyaknya variabelnya itu gitu ya, itu akan selalu bilangan bulat ya, bilangan bulat ya. Jadi teori bilangan ini nanti hubungannya ke bilangan bulat. Karena kenapa? Karena hubungannya tadi ke database ya. Jadi mungkin kita harus membayangkan bahwa jumlah dari banyak database kita adalah bilangan bulat. Tidak akan pernah ditemukan bahwa database kita atau variabel dari banyaknya kolom ini 40, sekian gitu ya. Jadi ditanya, ada berapa sih anggota himpunan nama atau database nama kita? Ada 40 orang. Masuk akal ya, itu bilangan bulat. Tapi pada saat Anda menjawab ada 50,5, nah itu kan tidak masuk akal. Jadi nanti teori bilangan ini khusus ke bilangan bulat ya. Teori-teori yang membangun konsep database, konsep kriptografi gitu ya. Konsep automata, kemudian konsep graph. Graph ini automata ya. Jadi menghubungkan titik-titik gitu ya. Atau konsep algoritma. Nah, biasanya kan pasti algoritma itu dipanggil begin 1 to n gitu ya. N-nya itu kan pasti suatu bilangan bulat yang berhingga. Ulangilah gitu ya. Kalau di komputasi atau numerik yang pertama, silakan diulang perhitungan ini sebanyak 5 kali. Nah, itu menandakan bahwa matematika diskrit, bahkan matematika komputasi yang pertama, dia mengadopsi bilangan bulat. Nanti software Anda buat, silakan hitung iterasi perulangan 1 sampai 20 gitu ya. Nah, tidak 1 sampai 20,5, tapi 1 sampai 20. Nah, itu mengapa kita perlu belajar bilangan bulat ya, teori bilangan ini. Kemudian setelah tahu aplikasinya, nanti aplikasinya banyak, ada di fungsi sederhana untuk antrian mobil, ada fungsi sederhana untuk pengalokasian member anggota gitu ya. Ada juga tentang bagaimana membaca barcode, ada juga tentang bagaimana membangkitkan bilangan acak, misalnya CAPTCHA di Google itu kan. Misalnya biasanya ada pertanyaan, apakah Anda robot gitu ya. Jika Anda robot, jika Anda bukan robot, maka masukkan CAPTCHA berikut F475 gitu ya. Atau yang lebih canggih lagi, pilihlah yang merupakan lampu merah. Itu kan disuruh milih. Nah, sebenarnya yang seperti itu dibangkitkan ya, bukan diberikan oleh operator. Nah, bagaimana cara membangkitkannya? Nanti menggunakan teori bilangan ini. Kemudian ada juga setelah UTS kita bahas lagi tentang kombinatorika, permutasi dan kombinasi. Nah, ini hubungannya ke password ya. Nah, kemungkinan banyaknya database password, database username yang kita pelajari. Jadi nanti Anda akan buatkan ini dua ini nih. Nah, ini berhubungan dengan database atau banyaknya password. Banyak password. Oke. Jadi banyaknya password. Oh, saya buatkan program ingin membuatkan username 8 karakter. Kira-kira kalau saya inputkan itu A sampai Z tanpa melibatkan huruf dan yang lain, hanya 26 huruf itu password yang diizinkan, maka ada berapa banyak sih password atau username yang bisa menampung itu semua gitu ya. Dengan syarat ya tidak ada yang sama ya. Jadi kalau Anda buka Google saja, Anda buatkan email yang baru, pada saat ditemukan nama yang sama, maka dia minta ulang ya, pilihlah username yang lain. Artinya dengan jumlah karakter sekian gitu ya, kita akan bisa menemukan atau menyediakan sebanyak berapa juta password yang mungkin yang berbeda. Kemudian di pertemuan 12 dan 13, 14, kemudian nanti ada 15 juga ya, saya tambahkan jika itu kurang. Ini kita akan bahas tentang teori graf ya. Teori graf ini dekat ke automata ya. Nah, tiga ini automata, penjadwalan gitu ya. Nah, ini cukup fundamental juga. Jadi bisa juga nanti NLP ya. Nah, NLP ini ya sebagai contohnya salah satunya Google Translate. Nah, bagaimana sih Google Translate bekerja? Itu sebenarnya basicnya terapannya itu dari matematika ya.
dari database tadi, punya database, kemudian dia punya kemampuan untuk men-sorting gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini kira-kira bayangan apa saja yang akan kita kerjakan selama 1 semester ke depan ya. Jadi kuliahnya bisa nanti Zoom juga, saya bantu dengan Zoom beberapa kali. Kemudian yang selalu di tiap minggu nanti saya buatkan video ya. Silakan ditonton videonya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di Classroom, boleh juga ditanyakan di WA group gitu ya, atau japri langsung juga boleh, tapi lebih baik kalau tanya di WA group atau Classroom ya, biar semua dapat ilmu yang sama ya. Jadi jangan malu untuk bertanya, silakan ditanyakan. Nah, sekarang posisi Anda belajar, Anda harus coba cari ilmu sebanyak mungkin ya. Jadi jangan malu juga, jangan takut, boleh buka referensi yang lain jika itu memang ada kontradiksi gitu ya, ada yang berlainan, boleh kita didiskusikan di sini. Karena sekarang kan mahasiswa dan dosen posisinya hampir sama, terbuka atas semua akses informasi ya. Jadi siapa saja yang duluan mengupdate itu ya dia akan dapat terlebih dahulu. Sehingga kemungkinan yang lebih pintar bisa saja mahasiswa gitu kan. Dosen ini bisa saja modulnya lama nih misalnya kan, seperti itu. Jadi seperti ini aplikasi teori bilangan di modul ini belum ada tentang pembacaan QR code. Tadi saya sebutkan baru tentang bagaimana membaca barcode di makanan, minuman gitu kan. Nah itu dengan prinsip matematis. Maka di 1 tahun 2 tahun yang lalu saya sudah tambahkan topik di sini, pengayaan jika nanti diperlukan bagaimana membaca QR code. Jadi QR code nanti kita ambil QR code-nya, kita hitung secara matematisnya, kita temukan hasilnya apa, kemudian nanti kita scan dengan HP. Sama nggak hasilnya? Biasanya akan sama ya, karena kan perhitungannya sama. Oke, itu saya hapus dulu. Kita masuk ke topik yang pertama ya. Topik yang pertama tentang matematika diskrit. Apa sih itu matematika diskrit? Ini textbook dulu ya. Jadi matematika diskrit itu intinya matematik seperti biasa, tapi yang diambil hanya objek diskrit, di mana objek diskrit itu artinya dia elemen berbeda, sejumlah hingga elemen berbeda, dan elemennya tidak bersambung, unconnected ya. Jadi contoh paling realnya bilangan bulat, artinya ya tidak bersambung, hanya 1, 2, 3, 4. Ada berapa banyak orang di dalam database Anda? 4. Ada berapa? 4,5. Itu tidak diskrit lagi ya. Ada berapa? 0,57. 40% itu tidak diskrit ya. Diskrit itu menyatakan bilangan bulat intinya ya. Ini integer ya, bilangan bulat. Nah, peran diskrit yang seperti saya sampaikan tadi, dia merupakan kuliah landasan pertama ya bagi jurusan teknik informatika, karena dia akan melatar belakangi kuliah algoritma, struktur data, basis data. Ini tadi berhubungan dengan database ya, automata, teori bahasa formal, NLP, Google Translate tadi, kemudian jaringan komputer, keamanan komputer, dan sistem operasi. Ini teori graf, menghubungkan komputer dengan komputer. Komputer sebagai titik, jaringannya, LAN-nya sebagai garis ya. Itu teori graf, titik garis. Graf itu seperti peta. Ini yang kita pelajari tadi. Kemudian apa sih yang dipelajari? Ini lebih real ya. Kalau tadi hanya singkat, menghitung berapa banyak password, berapa banyak username, itu konsep diskrit. Melihat nomor ISBN diskrit juga. Ini bit juga diskrit ya, lintasan terpendek itu graf, di diskrit juga. Ini kasus graf. Kemudian mendeteksi algoritma yang terbaik itu sorting ya. Itu juga ada di diskrit. Kemudian ini diskrit juga ya. Jadi yang kita pelajari seperti itu. Jadi tujuannya ini sebagai kuliah dasar ya, kuliah awal. Oke, ini saya rasa cukup di pertemuan yang pertama. Silakan dipahami ya. Yang tugas yang pertama yaitu Anda pahami. Kemudian silakan nanti Anda download modulnya, kemudian gabung di grup WA kita.
Dan jangan lupa ya kasih komen di video ini. Nanti boleh ditanyakan ya di situ apa yang ingin ditanyakan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan yang pertama. Demikianlah kuliah matematika diskrit kita yang pertama. Mudah-mudahan Anda mendapatkan materi baru ya, wawasan baru, sehingga memudahkan Anda untuk nyari lagi di Google, sehingga materinya semakin jelas. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.